Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023, yaitu dari Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Sai parateate homma angguki, ai marasitutu dohu hilala. Sai palua maau sian akan nama ngalotong yau, ai kumogo do nasida sian au. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami kegalauan yang sangat hebat. Apalagi kegalauan itu akibat kita menghadapi situasi yang terjepit, seperti makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Atau istilah yang kita sering dengar juga, maju kena, mundur kena. Dalam nats ini Daud berada dalam kejaran musuh. Dia mengalami kegalauan yang hebat, tetapi dalam kegalauannya itu, dia menyendiri, dia bersembunyi di dalam gua, dan saat dia bersembunyi, dia tidak hanya diam, tetapi dia menaikkan doa kepada Allah. Baginya, Allah adalah tempat perlindungan yang tepat. Dalam kelemahan dan kesesakannya, Daud hanya membutuhkan pertolongan Allah untuk melepaskannya. Daud mengeluhkan kepada Allah jerat yang dipasang baginya yang dilakukan oleh Saul. Namun, di balik keluhannya, ia terhibur oleh karena kemahatauan Allah tentang apa yang dialami oleh Daud. Dan begitu juga dengan kita, amang inang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan pasti tahu tentang apa yang kita alami dan bagaimanapun beratnya penderitaan yang kita hadapi saat ini. Daud mengungkapkan jerit hatinya kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Akan tetapi saat dia menyendiri dan menaikkan doa kepada Tuhan di dalam goa, justru banyaklah setiap orang yang dalam kesusaran datang mendekat kepada Daud, masuk ke dalam gua itu. Orang-orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, bisa kita lihat dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Orang-orang yang bermasalah jumlahnya kira-kira 400 orang. Tidak bisa kita bayangkan saat dia ingin menyendiri berdoa kepada Tuhan dalam pergumulannya, situasi yang terjepit. Tapi justru dia menghadapi ada banyak orang sekitar 400 yang mengalami permasalahan, dikejar piutang, sakit hati, dan lain sebagainya. Dan ternyata Daud pun memahami bahwa itu adalah yang dikirim oleh Tuhan. Dan mungkin kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saat kita sedang bergumul, tapi Tuhan mendatangkan kepada kita orang-orang yang penuh dengan pergumulan. Dan ternyata itulah rencana Tuhan. Di balik setiap apa yang kita alami, ada banyak orang-orang yang membutuhkan kekuatan dari kita, adalah bagian dari cara Tuhan untuk menguatkan kita menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kita. Seperti yang diungkapkan dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita menghibur sesama kita yang mengalami pergumulan, permasalahan yang sangat berat. Karena kita tahu bagaimana sakit beratnya, bergumulnya, menderitanya kalau ada satu persoalan. Mari belajar kepada Daud, berserah kepada dia,
Dan jangan menjauhkan diri dari orang-orang yang bergumul, karena itu adalah yang Tuhan kirimkan juga untuk menguatkan kita. Dan tetaplah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau berdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bahwa dalam setiap pergumulan kami hanya berseru kepada Engkau. Dan biarlah banyak orang datang juga dalam pergumulannya kepada kami, karena itu adalah cara-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan kami hikmat dalam menghadapi setiap persoalan. Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu dalam satu hari ini, dalam aktivitas mereka. Engkau Tuhan yang membukakan jalan keluar dari setiap pergumulan mereka. Engkau juga Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang sudah bergumul dengan berbagai-bagai tim medis dan rumah sakit untuk mendatangkan kesembuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalani semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.